Saat teduh selesai. Sekarang Kakak Dinda mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan rasa sukacita kita kepada Tuhan untuk hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah dibangunkan di pagi hari dengan sehat dan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Walaupun kami berada dan beribadah di rumah masing-masing, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa-dosa kami. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20, yaitu Bapa di Surga Mengasihiku. Nah, untuk yang belum tahu, kita nyanyi bersama-sama ya. Dengerin kakak dulu, baru kita ulang bersama-sama. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, sesinya padaku. Kita ulang ya. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo adik-adik, kita akan baca Mazmur. Ayo disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Mazmur, pasal 108, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dari perikopnya. Mazmur pasal 108, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Syukur dan doa. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku.
Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Untuk merespon pembacaan Mazmur, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19. Kita nyanyikan bersama-sama bait yang pertama dan yang keempat. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita buka kitab Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ke 9 akan kita baca bersama-sama. Imamat pasal 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan,
Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kalian telah membaca Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ke 9. Sebagai tema hari ini yang akan kita pelajari adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa ya persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Kita pelajari dari Kitab Imamat dulu ya. Kitab Imamat sering disebut juga sebagai Kitab Musa. Kitab Imamat ini berisi tentang aturan-aturan yang harus dijalani oleh bangsa Israel dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai umat Tuhan. Selain itu, Kitab Imamat juga berisikan peraturan yang mengatur hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan, juga hubungan bangsa Israel dengan sesamanya. Pasal 1 yang kita baca tadi adalah salah satu aturan bagi bangsa Israel dalam memberikan persembahan atau korban bakaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita lihat ya penjelasannya. Adik-adik, di ayat 2 dikatakan bahwa Musa harus menyampaikan kepada Israel jika mereka akan memberikan persembahan kepada Tuhan, haruslah ternak lembu sapi atau kambing domba. Jika persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela, lalu membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Luar biasa ya adik-adik aturan persembahan yang dilakukan bangsa Israel saat itu. Nah, saat itu
Tuhan ingin mengajarkan bangsa Israel supaya hidup kudus dan taat. Jadi, jika mereka melakukan kesalahan, sebagai tanda pendamaian dengan Tuhan, mereka harus memberikan korban bakaran. Cara mereka memberi korban persembahan menjadi awal pengajaran bagi kita semua dalam memberi persembahan. Tentunya persembahan yang kita lakukan saat ini berbeda ya dengan tata cara dan aturan bangsa Israel pada zaman dahulu kala. Tetapi maknanya tetap sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, atau sudah punya gambaran bagaimana persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, yang paling penting adalah mempersembahkan hidup kita untuk tetap taat dan kudus di hadapan Tuhan. Ada yang bisa memberi contoh? Misalnya ya, contoh pertama, sebelum IPA, kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan baik. Jadi, bangun tidur lebih awal supaya tidak terlambat datang ke IPA. Selain itu, persiapkan juga uang kolektor yang akan kalian berikan nanti. Uangnya juga harus yang rapi ya, jangan dilipat-lipat kayak kertas origami. Nah, contoh yang lain lagi, adik-adik belajar untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan dari orang tua. Misalnya, kalian harus jujur ketika memberikan persembahan. Jangan uang persembahannya disisihkan untuk membeli yang lain ya. Selain itu, kalian juga punya kesempatan untuk mengembangkan bakat dan talenta kalian. Belajar rajin dan tekun, lalu bergaul dengan benar. Tidak ikut-ikutan teman-teman yang tidak baik. Wah, banyak ya adik-adik yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apalagi saat ini bangsa kita dilanda wabah COVID-19. Kira-kira apa yang sudah adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya, dengan diam di rumah, mau belajar, mau bermain bersama adik atau kakak di rumah, itu pun salah satu cara menyenangkan hati Tuhan loh. Ya, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi para tenaga medis, supaya kita tidak terjangkit virus COVID itu. Baik adik-adik, ingat ya, yang paling penting adalah menjaga hidup kita kudus dan taat di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sebagai aktivitas minggu ini, kalian menghafalkan kitab Roma pasal 12 ayat 1. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Jika kalian sudah menghafalnya, minta bantuan mama atau papa untuk direkam ya. Lalu hasil rekamannya bisa kalian share di akun Instagram PAGPIB Pelita. Ditunggu ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungi bangsa Indonesia ini ya Bapa, di mana kami sedang mengalami masa sulit karena adanya wabah corona. Biarlah Bapa memampukan kami agar kami dapat melewati segala rintangan ini. Berkati Bapak Presiden
Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-menteri, staf dari yang teratas sampai yang terendah. Berkati petugas keamanan negara kami ya Bapak, dalam menjaga negara kami agar tetap aman dan tentram. Berdoa juga untuk gereja dan pelayanan, khususnya untuk gereja kami, Gereja GPIB Pelita. Berkati Ibu KMJ, para pendeta, majelis, dan jajarannya, agar tetap semangat untuk melayani jemaat GPIB Pelita walau dalam masa sulit ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Berkati Papa dan Mama yang telah membesarkan dan merawat kami dari kecil. Bapak, berikan Papa dan Mama kesehatan, kesabaran dalam merawat kami. Berkati Oma Opa juga di hari tuanya, agar Oma Opa senantiasa dalam sukacita. Bapak, berkati Om dan Tante, kakak juga adik, agar selalu sehat dan bisa bersama-sama dengan kami semuanya. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Bapak. Walaupun sekarang kami belajar dari rumah, jangan biarkan semangat kami menurun. Tingkatkan semangat kami untuk tetap belajar walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Berkati Ibu Bapak Guru yang masih tetap setia membimbing kami walau tidak dapat bertatap muka secara langsung. Berkati juga teman-teman kami, agar kiranya kami bisa bertemu kembali dan dapat belajar bersama-sama seperti biasanya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, terutama untuk mereka yang terpapar virus corona. Biarlah kesembuhan boleh mereka dapatkan agar mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka lagi. Sembuhkan juga orang-orang yang mungkin saat ini sedang kesakitan di rumah maupun di rumah sakit. Berkati para tenaga medis dan obat-obatan yang mereka minum. Karena sesungguhnya hanya Tuhan Yesuslah yang dokter ajaib. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kekurangan, kelaparan, dan terlantar Bapa. Kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kepada mereka dan memberikan berkat dan kehidupan yang layak. Ajarilah kami juga untuk saling berbagi dengan apa yang kami punya. Bapa, inilah rangkaian doa syafaat yang jauh dari kata sempurna yang kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahan pada Tuhan Juru Selamatku,
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dikelola dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan pada kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami semua bisa mengikuti ibadah online di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ketika kami Tuhan Yesus, biarlah kami semua adik-adikmu ini, anak-anakmu ini bisa menjadi anak-anak yang taat pada orang tua dan juga taat pada firman-Mu. Ajarlah kami juga Tuhan Yesus, supaya kami mampu memberi persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk Tuhan Yesus dan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai nih ibadahnya. Kita akan bertemu lagi di IMPA online kita minggu depan. Jadi minggu depan adik-adik tunggu ya, kakak-kakaknya akan bercerita lagi. Nah untuk adik-adik semua, jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa jaga kebersihan, makan yang cukup, minum vitamin, dan tetap stay di rumah ya. Oke, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.